Zaki Mirza sebagai sosok yang dekat dengan Nisa Sabian dan Ayus itu pun tak tahu menau perihal tak jelasnya keberadaan Nisa Sabian. Di sisi lain, Ustadz Zaki Mirza mengaku sempat berkomunikasi dengan pihak manajemen grup musik Sabian Gambus perihal persoalan yang menerpa dua sosok penting dalam grup musik religi itu. Lantas seperti apa arahan atau saran sang Ustadz kepada Ayus dan Nisa Sabian? Saya nggak tahu kalau masalah keberadaan, jangankan Bang Ayus atau ini, saya teman-teman manajemen aja saya juga nggak tahu ada di mana. Kemarin memang saya sempat ngarahin by voice note sebelum ada tabayun dari Bang Ayus. Arahan saya, porsi saya di sini bagaimana hal yang lagi rame ini tetap ada muatan agama yang masuk gitu loh, supaya minimal netizen bisa ngerem dan bisa memperbaiki komen-komennya lebih beretika. Nah, di voice note itu saya bilang jauh lebih baik kalau seandainya tabayun itu betul-betul apa adanya. Apapun kenyataannya, sepertinya jauh lebih baik kalau masyarakat tahu apa adanya. Justru itu lebih mulia, nggak akan pernah menjadi hina ketika orang meminta maaf. Saat itu saya cuma memberikan pilihan tadi, termasuk ke tim manajemennya. Ada nih menurut saya pilihan yang bagus. Toh juga beberapa kali saya punya pengalaman berhadapan dengan netizen gitu kan. Kalau menurut saya, sampaikan apa adanya dengan jujur, luruskan niat. Setelah itu perkara netizen mau komen apa ya bodo amat. Itu kan cuma pilihan. Tapi ternyata tabayun dalam durasi 30 detik itu yang dipilih oleh Bang Ayus. Ya silahkan aja. Tinggal bagaimana kita semua menilai dan mengambil kesimpulan. Saya sih pernah lihat pas hari Sabtu hari Sabtu itu tanggal berapa sih, hari Sabtu 23 atau tanggal berapa itu? Saya tahunya cuma itu aja, Mbak. Ada apa di situ ya diwawancarain? Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak keluar dari rumah tuh, Bi? Ini saya nggak tahu beneran. Saya pendatang di sini baru kosong katanya, kata pembantunya kosong, mulai pada pulang katanya. Pulang kemana kalau boleh tahu? Nggak tahu, katanya ke Pluit apa kemana itu. Katanya kadang pulang, kata pembantunya itu katanya. Saya nggak tahu. Nggak ada, nggak pernah kelihatan aja orangnya. Kabur ya, Pak? Ya dikata kabur juga sih nggak Nggak tahu ya. nggak tahu. Pokoknya semalamnya saya tongkrongin semalam nggak ada yang Nggak ada pada. yang pulang ya. Biasanya anaknya itu yang laki 2 biji, udah mandi aja yang laki anaknya motor ya. Kalau saya sih kita tetangga ya, kepengennya mah ya supaya aman, tertib. Iya, kalau istilahnya ada permasalahan begini, saya juga kan jadi ada apa ini sih? Ada apa ini sih kan begitu? Sampai sekarang belum pernah kelihatan. Belum pernah kelihatan. Malu Pak, gimana mau tetangga? Enggak tahu dari Bapak saya. tahu kalau katanya dia pacaran sama suami orang? Enggak tahu saya. Oh, Nggak ada yang tahu. enggak ada yang tahu. Pas tahu berita itu kaget nggak tetangga, ternyata Ya. ternyata dia pacaran sama suami orang ya gitu. Kemungkinan udah pada tahu. Klarifikasi dan permintaan maaf Ayus beberapa waktu lalu diharapkan bisa meredam kehebohan yang terjadi saat ini, tapi justru tak berjalan mulus. Pasalnya, selain klarifikasi yang dinilai begitu singkat, Ayus pun dianggap tidak secara gamblang mengutarakan kesalahannya. Keyboardis Sabian Gambus itu hanya mengutarakan permintaan maaf kepada sang istri dan keluarga besarnya, serta mengakui hilaf tanpa mengutarakan kesalahan apa yang telah ia perbuat. Sontak saja, hal itu menuai berbagai macam reaksi tidak puas publik. Lantas, benarkah publik pun masih menanti kemunculan Nisa Sabian dan memberikan klarifikasi agar persoalan ini secepatnya bisa selesai? Di sisi lain, seperti apa juga komentar Ustadz Zaki Mirza mengenai permintaan maaf Ayus itu sendiri? Kalau saya tidak melihat apa isi tabayunnya, saya hanya melihat itu sebuah tabayun, masalah niat yang paling tahu bukan kita, tapi Bang Ayus sendiri. Dalam hal ini menurut saya ya netizen itu pasti banyak yang merasa nggak puas, udah pasti.
Tapi gimana pun saya berpesan nih buat semua teman-teman netizen, buat pemirsa, ingat bahwa masih banyak urusan kita pribadi yang harus kita benahin. Urusan keluarga, lagi COVID kayak gini, gimana kita ngebangun ekonomi lagi, itu PR-PR di urusan pribadi. Daripada kita pusing untuk menentukan urusan orang lain, sampai akhirnya kita gibah dan fitnah malah jadi dosa, mending saya sudah menyampaikan pilihan-pilihannya kan, bisa dengan musyawarah semua pihak, alhamdulillah. Oh itu insya Allah jadi maslahat. Mau nisanya yang tabayun langsung, ya silahkan. Tapi kan itu lagi-lagi pilihan. Dipilih atau tidak, itu tergantung kepada yang bersangkutan. Cuman, menurut saya pribadi, jauh lebih baik dan jauh lebih maslahat kalau masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Akhirnya berpikir gini, dalam agama kita sebagai muslim itu kan, kalau ada selisih, Allah Subhanahu wa taala berpesan wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dalam sebuah urusan ketika ada selisih pendapat. Ngumpul bareng semua pihak supaya benar-benar clear. Tidak ada lagi fitnah, ghibah, suudzon dan lain sebagainya. Ini kan pilihan-pilihan dalam mencari solusi, dalam mencari mufakat. Nah, kita cuma bisa memberikan pilihan nih sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat. Ada beberapa pilihan. Pertama, pilihannya bisa aja semua pihak dengan sama-sama mengikhlaskan niat, duduk bareng, musyawarah seperti apa. Nanti ada perwakilan keluarga yang menyampaikan supaya clear gitu apa adanya. Atau lagi selain musyawarah itu adalah Nisa secara pribadi mungkin menyampaikan tabayun. Kan dari Bang Ayusnya sudah nih. Karena waktu di IG saya itu saya berpesan buat sahabat saya Bang Ayus, buat Nisa yang udah kayak adik saya, coba berikan tabayun secepatnya supaya nggak makin blunder gitu. Itu udah saya sampaikan. Nah, walaupun yang menyampaikan hanya Bang Ayus, saya saat itu berpikir sudah mewakili teman-teman Sabian lah. Dugaan kabar adanya jalinan hubungan gelap antara Nisa Sabian dan Ayus yang menyebabkan retaknya rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz memang menuai kehebohan publik. Bahkan gara-gara persoalan itu, Riri pun kabarnya tak kuat lagi menjalani rumah tangganya dengan Ayus yang pada akhirnya membuatnya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara 27 Januari 2021 lalu. Dan di tengah perceraian yang masih bergulir itu, publik pun kembali dihebohkan dengan kabar tentang Ayus dan Nisa yang santer disebut telah menikah siri. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Zaki Mirza hingga orang tua Nisa Sabian mengenai kabar itu? Wah, kalau itu saya lebih dalam lagi. Itu lebih privacy lagi. Saya kulitnya aja nggak banyak tahu, apalagi isinya kan gitu. Nggak tahu sama sekali kalau masalah itu. Apa ya? Karena gini, prinsipnya saya juga nggak mau ketika wilayah profesi saya di orang kepo gitu. Begitupun sama. Jadi kalau kita nggak mau dikepoin ya jangan kepoin urusan orang. Gitu. Saya jawab ya, tidak benar, tidak benar itu. Saya kan tahu betul, Umi itu anak saya, itu tidak benar, tidak benar. Itu sebenarnya bohong, nggak ada lah, saya nggak tahu ya. Sebab dia ceria-ceria biasa aja, jadi nggak ada yang aneh lah. Saya sudah anjurkan dari sana dulu, klarifikasi. Kita juga mau doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang nggak mau cepat-cepat ini selesai reda, kemudian berangsur hilang, kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati kan begitu. Alhamdulillah sehat, jadi nggak ada yang mencurigakan lah. Dia enjoy aja. Dia di sini biasa kalau di rumah tuh kayaknya gatel pengennya ngelagu, yang apa namanya banyak tek-tek vokal aja. Dia suka banyak belajar dari kurang dan lebihnya seperti apa kan. Kalau dia sih senyum-senyum aja, jadi nggak ada gitu. Sepertinya biasalah kayak gitu, nah kan begitu aja paling jawabannya. Sebagai orang tua kepada putrinya ya Umi selalu itu, awas jangan tinggalkan sholat, hindari hal-hal yang kurang pantas,
Kalau masalah itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi kalau buat saya biasa-biasa aja. Ya kalau misalnya masalah itu biasa. Mungkin barangkali Allah mau angkat derajat itu aja. Ya sekarang jawabannya siapa sih? Ya jangan pun kalangan orang tua, anak-anak aja kan begitu aja. Orang tuh ya cuma mintanya dorongan doa aja buat anak. Mudah-mudahan ini anak sehat selamat di mana aja. Kalau masalah itu kan udah udah jalannya dari Allah begitu kan. Ya kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya. Iya mungkin makin ke depan makin gelombangnya makin hebat kan begitu. Kalau dia bisa melawan dengan sabar, tawakal, insya Allah kan begitu.